sakit buat kemarin kami tadi kurang menarik. Wah, saya mesti langsung menyerahkan. Kita siap. Baiklah, mari kita pusatkan perhatian kita sambil melihat Bapak Camat akan melakukan pemotongan bambu. 3, 2, 1. Oke, mari kita beri amplop ke Gereja Katolik San Bente disediakan. Dan kepada para undangan untuk menempati tenda utama depan pintu gereja. Mengarahkan tamu undangan yang membawa kendaraan roda 2 atau 4 di tempat. Sekali lagi mohon acara akan kita mulai. Sebagai kepala wilayah di Kecamatan Banyukehulu, mohon supaya masyarakat Kecamatan Banyukehulu atau umat Katolik yang hadir untuk tetap pada posisinya, supaya tetap menggunakan masker, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lansia. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pastor Paroki, Bapak Camat beserta istri, Bapak Kepala Desa, serta jajaran pemerintahan yang hadir, para undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia-Nya yang berlimpah, maka pembangunan gereja Santa Teresia Avila Sasi Pentek dapat terselesaikan dengan baik. Kami atas nama seluruh umat paroki mengucapkan selamat datang dalam perayaan pemberkatan dan peresmian gereja ini. Salam damai untuk kita semua. Bapak Camat bersama istri yang kami hormati, seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan Banyukehulu, Bapak Kepala Desa Semade, para donatur serta undangan sekalian, pastor paroki, suster pater, dan akhirnya umat paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, khususnya umat Katolik Sasi Pentek yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan atas rumah kediaman, tempat kita bersatu dengan Dia sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Marilah kita mengikuti cara ini dengan hikmat dan tulus hati, seraya memohon dengan rendah hati kepada Tuhan agar semua yang memasuki gereja ini mampu mendengarkan sabda Allah dan merayakan misteri penebusan Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala Agung kita, yang telah menyatakan diri sebagai pintu menuju hidup abadi dan menjadi batu dasar di atas tersusunnya umat pilihannya. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan membacakan susunan acara pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Santa Teresa dari Avila Sasi Pentek 30 Oktober 2021. Acara yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lalui. Yang kedua, acara peresmian gereja. Nanti diantaranya adalah pemotongan bambu, sambutan singkat dari Kades Semade, kemudian pemotongan pita oleh camat, buka pintu gereja oleh Kades Semade dan pemilik tanah gereja, dan terakhir penandatanganan prasasti yaitu oleh pastor paroki dan camat. Acara yang ketiga yaitu upacara pemberkatan gereja. Kemudian yang keempat ada memasuki rumah ibadat. Yang kelima misa. Kemudian nanti setelah misa kemudian ada sambutan, terakhir penutup dan ramah tamah. Marilah pada saat ini untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke dalam acara peresmian gereja dengan melakukan pemotongan bambu yang akan dilakukan oleh Bapak Camat Banyukehulu. Kepada yang kami hormati Bapak Camat Banyukehulu, kami persilahkan. Mohon kepada kedua pagar ayu adik kami untuk mendampingi Bapak Camat. Kepada pastor paroki, pemilik tanah, Bapak Kades dan ketua DPB mendampingi Bapak Camat untuk prosesi
pemotongan bambu secara tradisi Dayak. Mohon dokumentasi. Yang berhak dokumentasi dari tunjuk paroki yang ke atas altar itu hanya 1 atau 2 orang, jangan rame-rame. Baik, kita hitung mundur. Bayar mas sangkut ke rumah. Buat kemarin kami tadi kurang menarik. Wah, terus saya mesti langsung menyerahkan. Kita siap. Baiklah, mari kita pusatkan perhatian kita sambil melihat Bapak Camat akan melakukan pemotongan bambu. 3, 2, 1. Oke, mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah dengan pemotongan bambu yang sudah dilakukan oleh Bapak Camat Munyika Hulu. Maka acara pemotongan bambu dan peresmian gereja dan akan dilanjutkan dengan, silahkan Ibu Endang. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Desa Semade. Kepada Kepala Desa Semade kami persilahkan. Kepada umat sekalian untuk posisi duduk. Kita dengarkan sambutan Bapak Kepala Desa Semade. Kepada hadirin dipersilahkan duduk, anak-anak. Oke, kepada Yogi dan temannya silahkan duduk. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pastor Paroki Romo Albert, dan yang saya hormati Bapak Camat Munyika Hulu, aparatur pemerintahan, dan juga saya hormati tokoh masyarakat serta Bapak Ibu, saudara sekalian yang menghadiri acara pada hari ini. Sehat walafiat. Semoga dalam pemberkatan gereja pada hari ini memberikan kedamaian serta kesejukan bagi kita semua. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada khususnya masyarakat Dusun Bandung Stona, khususnya di di Dusun Pentek, di mana kegiatan pembangunan gereja ini berjalan dengan baik dan sukses sehingga bisa diberkati pada hari ini. Dahulu saya mengetahui perjalanan pembangunan gereja di Dusun Pentek ini atau di Dusun Bandung Stona sangat sulit sekali. Dahulu ketua umatnya almarhum Pak Toyo. Pada saat itu saya masih menjabat posisi jadi ketua BPD. Beliau sering berkoordinasi dengan saya bagaimana mendirikan gereja di Pentek ini supaya baik dan bisa untuk membantu umat di Pentek ini. Dulunya di sana gerejanya yang dekat di gereja Protestan di sana. Dahulu walaupun pada saat waktu itu kita sering berkontribusi pendapat sehingga dulu berdiri juga gereja di sana, tetapi tidak seperti semega yang didirikan pada saat ini, di mana kita berupaya berkoordinasi juga dengan pemerintahan di desa sehingga pada saat itu mengalami kesulitan sekali, terutama regulasi yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung juga di dalam kegiatan pembangunan. Dan juga di saat sekarang ini ada beberapa tokoh-tokoh juga sering berkoordinasi dengan saya bagaimana untuk mengkondisikan gereja di Pentek ataupun di tempat lain seperti di Banyuke, di Dusun. Saya mempelajari regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Dulunya itu bersifat pemberdayaan dan memberikan kegiatan sebagai narasumber, tetapi saya lihat yang untuk tahun ini, 2 tahun ini itu sudah bisa di bidang sosial sehingga bisa memberikan sejenis bantuan. Cuma terkendalanya kita pada saat COVID-19 ini sehingga itu mengendalakan juga kita dalam arti untuk memperhatikan di bidang-bidang kerohanian tersebut. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada
panitia, khususnya panitia pembangunan di Dusun Pentek ini, sehingga gereja ini bisa didirikan dengan baik dan sangat megah sekali, di mana termasuk impian-impian masyarakat Pentek terdahulu, sehingga bisa menciptakan gereja ini dengan baik. Namun di dalam hal ini kita harus bersinergi dan berpikir kembali, karena saya lihat di lingkungan ini sangat baik sekali. Tentu harus memberikan dukungan juga masyarakat yang khususnya di lingkungan sekitar Pentek ini. Bagaimana untuk mengembangkan wilayah ini supaya bisa berkembang, terutama memperhatikan lingkungan ini. Karena tanpa dukungan oleh Bapak Ibu, saudara sekalian, persoalan-persoalan yang kita banggakan atau yang kita impikan tidak mungkin bisa terwujud. Karena di pihak pemerintahan kecamatan atau pemerintahan di ibu kota kecamatan, ada beberapa instansi juga sering berkoordinasi dengan saya. Pembangunan yang mau direncanakan di pihak kecamatan itu sering tergendala. Kenapa sering tergendala? Ada beberapa hal, terutama pembebasan lahan. Ada masyarakat bisa menyediakan lahan, tetapi memberikan harga tidak sesuai dengan NJOP-nya. Itu termasuk menghalangi. Begitu juga dengan lingkungan di sekitar sini. Apabila ini gereja ini berkembang dengan baik seperti dengan wilayah-wilayah lain, masyarakat di sini harus mendukung. Yang mendekati lahan ini, berilah peluang kepada paroki atau kepada umat yang menangani gereja ini supaya disesuaikan dengan regulasi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan memberikan harga terlalu berlebihan sehingga juga menghambat. Jadi tidak akan berkembang. Kalau anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Desa Semade 1 miliar 12 juta. Itu kalau regulasi yang diberikan di bidang pemberdayaan 30%. Jadi 30% itu kita bisa manfaatkan, bisa kita poskan di bidang kerohanian dan di bidang sosial, dan 70%-nya kita di bidang infrastruktur. Sementara di bidang untuk penyelenggaraan pemerintahan itu urusan di pemerintahan kabupaten, itu 10% perimbangan anggaran APBD kabupaten. Itu tidak bisa diotak-atik, tentu pembayaran sesat dan tunjangan seperti itu. Jadi saya tidak bisa berpanjang lebar berbicara, mungkin nanti ada sesepuh kita yang bisa memberikan arahan yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Adil Katelino, Beteramin Kaseluga, Basengak Kajibata. Harus. Oke, baiklah, sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Kepala Desa Semade, Bapak Acang, yang telah memberikan sambutannya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya akan terwujud berkat sambutan dari Tuhan dan kita semua mendukung beliau. Acara selanjutnya. Baik, acara selanjutnya kita akan mengikuti bersama pemotongan pita yang akan dilakukan oleh Bapak Camat, didampingi oleh Pastor Paroki, Penasihat DPP, Kepala Desa Semade, dan Ketua Umat Pentek. Kami persilakan Bapak Camat, Pastor Paroki, Kepala Desa. Ini kita ikuti acara penandatanganan prasasti. Nah, prasasti ini akan ditandatangani oleh Pastor Paroki dan Bapak Camat. Kepada Pastor Paroki dan Bapak Camat, kami persilakan. Ya, kembali lagi sudah tersedia prasastinya dalam bentuk seperti banner, tinggal ditandatangani. Mohon spidol diserahkan kepada dokumentasi, jangan lupa. Iya, ada goyang-goyang sedikit oleh Bapak Camat karena tintanya itu tidak keluar. Yuk, semangat Bapak Camat. Iya, sudah ya, kita ada belum ya? Yang ada lihat tolong beri kode. Iya, masih.
Ya, kita berikan Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, itu tanda tangannya. Selanjutnya pastor paroki kita ya. Pastor paroki memulai. Baik, Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Terima kasih Terima kasih, Bapak Bapak Camat Camat. dan Pastor Paroki atas kesediaannya untuk mendatangani prasasti ini. Nah, hadirin semua para undangan, tibalah saatnya kita Akan menuju hukuman Katolik pendek. Mohon kita ikuti acara liturgi pemberkatan ini di luar samping kiri kanan gereja dan di dalam gereja. Para pastor paroki, diakon dan petugas liturgi lainnya untuk mempersiapkan diri beberapa menit ke depan. Mohon tenang ya, kita sebentar sambil mempersiapkan diri. Terima kasih pada kita semuanya. Acara bersih gereja oleh pejabat pemerintahan telah selesai. Sekarang kita akan ikuti liturgi ibadat pemberkatan, begitu Bintang ya? ya. Oke. Jadi semuanya harap tenang, kita persiapan untuk pemberkatan. Beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai pemberkatan gereja kita yang diawali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersamamu juga. Semua umat menjawab, yang menjadikan langit dan bumi, pertolongan kita pada nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Umat menjawab, dan semoga seruanku sampai di hadapanmu. Tuhan, dengarkanlah doaku. Dan Semoga seruanku sampai di hadapanmu. Marilah berdoa. Ya Allah,
Engkau menguduskan dan memimpin gerejamu. Pantaslah kami memuliakan namamu dengan meriah, karena pada hari ini umatmu mau mempersembahkan dan menguduskan gereja Santa Teresa Avila Stasi Bentek ini dalam namamu. Di tempat ini mereka akan bersujud menyembah Engkau, mendengarkan sabdamu, dan menerima sakramen-sakramen dengan pantas. Bangunan ini akan menaungi misteri gereja kudus yang disucikan dengan darah Kristus, menjadi permaisurinya yang tampil penuh kemuliaan. Dialah perawan yang unggul dalam kemurnian iman, seorang ibu yang penuh dengan kekuatan roh ilahi. Maka dari itu, kami mohon dengan rendah hati, ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas gedung gereja Santa Teresa Avila ini, agar bangunan ini tetap kudus. Ya Bapa, semoga di dalam gereja ini rahmat ilahi-Mu menghapus dosa-dosa manusia, sehingga umat yang berdosa dilahirkan kembali dalam kehidupan kekal karena wafat putramu. Semoga dalam gereja ini pujian sepantasnya ditunjukkan, suara manusia tergabung dalam pujian para malaikat, serta doa permohonan bagi keselamatan dan umat manusia senantiasa membumbung kehadirat-Mu. Semoga di dalam gereja ini kaum papa dan penderita menemukan belas kasihan-Mu, kaum tertindas mendapatkan pembebasan yang sejati, dan semua orang dapat menyandang harkat martabat keputraan-Mu, sampai saatnya mereka dengan penuh kegembiraan memasuki Yerusalem surgawi. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita ikuti upacara pemberkatan air dan garam. Ya Allah, yang membawa semua orang kepada cahaya yang baru, dalam kasih sayang-Mu, Engkau juga menentukan bahwa orang yang berdosa melalui air baptis telah mati bersama Kristus, namun bangkit kembali bersama Kristus dan menjadi anggota tubuhnya serta pewaris kehidupan kekal. Maka kami mohon ya Tuhan, sucikanlah garam dan air ini dengan berkat-Mu, supaya pada diri kami dan gedung gereja ini yang akan diraciki dengan air yang dicampur garam ini menjadi nyatalah pembersihan pembaptisan, di mana kami dibersihkan dalam Kristus menjadi kediaman Roh-Mu. Semoga kami dan semua saudara yang merayakan misteri-misteri ilahi di dalam gedung gereja ini oleh air suci ini sampai ke Yerusalem surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
ya. Semoga doa kami menghubung ke atas kehadiran-Mu, ya Tuhan, seperti menghubungnya kepulan asap dupa ini, dan sebagaimana ruangan ini dipenuhi dengan harum wanginya dupa, hendaknya gereja kudus-Mu membuat keharuman nama Kristus di tengah dunia terus semerbak sepanjang masa. Kita masuki upacara pemberkatan di dalam gereja. Semoga Allah Maha Penyayang berkenan bersemayam di dalam gedung gereja ini, dan rahmat Roh Ilahi menyucikan kita sehingga menjadi tempat kediamannya yang kekal. Amin.
saudara-saudara yang terkasih, demikianlah acara pemberkatan gereja Katolik Santa Teresia Avila Penteng. Saat ini hanya Tuhan Soli Deo.